Jika Tom Lembong dipidana, siapa lagi berani jadi pejabat? Kabar bahwa Tom Lembong bisa dipidana karena kebijakan impor gula yang pernah ia ambil saat menjabat sebagai pejabat negara menimbulkan pertanyaan yang sangat serius dan menggelisahkan. Jika pejabat sebersih dan seberani dia bisa dijerat pidana, siapa lagi yang berani mengabdi untuk negara ini? Kita tengah menyaksikan bagaimana batas antara diskresi kebijakan yang sah dan penyalahgunaan wewenang menjadi kabur. Hanya karena sebuah kebijakan berdampak pada keuntungan sektor tertentu, lalu secara sembrono diseret menjadi perkara pidana, di mana logika hukumnya? Apakah kita akan membiarkan hukum diperalat untuk menghukum pejabat karena keberaniannya mengambil keputusan yang masuk akal secara ekonomi? Apakah semua keputusan yang menguntungkan industri tanpa bukti suap, kolusi, atau korupsi langsung bisa dicap sebagai kejahatan diskresi bukan korupsi? Tom Lembong bukan koruptor. Ia adalah pejabat yang menjalankan tanggung jawabnya di tengah kompleksitas ekonomi nasional. Saat itu, impor gula mentah dilakukan agar bisa diolah menjadi gula rafinasi GKR sebagai bahan baku industri makanan dan minuman. Kebijakan ini justru melindungi gula konsumsi rakyat GKP dari diserap industri demi mencegah kelangkaan dan lonjakan harga. Apakah logika kebijakan semacam ini layak dianggap sebagai kejahatan? Tentu tidak. Ini adalah bentuk diskresi yang sah dan bertanggung jawab. Tanpa niat jahat, di mana kejahatannya? Pasal 3 UU Tipikor menyebutkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ini berarti harus ada bukti motif jahat niat memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum. Lalu, di mana buktinya? Apakah ada bukti suap? Apakah ada persekongkolan? Apakah ada quid pro quo? Jika tidak ada, maka dakwaan terhadap Tom Lembong tidak memiliki dasar yuridis. Tanpa unsur niat jahat mensrek, yang ada hanyalah tuduhan kosong yang syarat muatan politis. Jaksa tak bisa hanya modal angka kerugian. Kerugian negara, jikapun benar ada, tidak otomatis berarti ada tindak pidana. Beban pembuktian jaksa bukan hanya menyebut kerugian, tapi membuktikan niat jahat untuk memperkaya diri atau pihak tertentu secara melawan hukum. Tanpa itu, apa yang dituduhkan hanyalah kebijakan netral yang dijadikan kambing hitam. Bahaya kriminalisasi pejabat, mati langkahnya birokrasi. Jika Tom Lembong bisa dijerat karena sebuah kebijakan yang logis dan masuk akal, maka semua pejabat di negeri ini akan berpikir dua kali untuk membuat terobosan. Menteri memberi insentif pajak bisa dianggap menguntungkan korporasi. Gubernur mengeluarkan izin AMDL bisa dianggap menguntungkan pengusaha. Akhirnya, pejabat hanya akan berani membuat kebijakan aman tanpa risiko, yang berarti tidak akan ada terobosan, tidak akan ada kemajuan. Birokrasi akan lumpuh oleh ketakutan, bukan oleh korupsi. Apakah Tom Lembong korban politik? Kita harus berani mengajukan pertanyaan ini. Apakah yang terjadi pada Tom Lembong adalah bentuk kriminalisasi bermuatan politik? Apakah ia dihukum bukan karena kesalahan, tapi karena keberanian dan integritasnya? Jika benar demikian, maka ini adalah bentuk kemunduran hukum dan demokrasi yang sangat membahayakan. Penutup, kita harus bersuara. Pertanyaan ini menuntut refleksi mendalam bagi seluruh rakyat dan penyelenggara negara. Bagaimana mungkin kita berharap akan muncul pejabat-pejabat berani dan jujur, jika mereka bisa dikriminalisasi atas keputusan yang sah dan logis? Jika Tom Lembong bisa dikorbankan, maka tak ada lagi yang akan berani berdiri di garis depan kebijakan. Kita tidak sedang membicarakan korupsi. Kita sedang membicarakan penghancuran integritas kebijakan oleh aparat hukum yang kehilangan nurani. Hentikan kriminalisasi atas diskresi pejabat publik yang sah. Lawan ketidakadilan hukum yang dibungkus moralitas semu. Karena jika hari ini Tom Lembong bisa dijerat, besok giliran siapapun yang berani berpihak pada rakyat akan bernasib sama. Medan, 14 Juli tahun 2025. Asyira TV Channel.